Saudara, penutupan tempat wisata akibat pandemi COVID-19 tak hanya di Indonesia tapi juga di dunia yang telah berdampak pada terpuruknya industri pariwisata. Namun pelan-pelan tampaknya dunia pariwisata berupaya untuk bangkit, tentunya dengan menerapkan berbagai strategi menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, di Hari Pariwisata Sedunia hari ini 27 September, bagaimana menyikapi kebangkitan pariwisata di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung? Kita akan bahas. Sudah bergabung bersama kita secara daring staf ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bidang pembangunan berkelanjutan dan konservasi, Pak Frans Teguh. Selamat pagi, Pak Frans. Selamat pagi, Mbak Stefani. Juga ada travel blogger, ini bagi Anda yang suka jalan-jalan pasti pernah baca tulisannya, Mbak Mariska Prudence. Selamat pagi, Mbak Mariska. Selamat pagi, Stefani. Iya, saya mau ke Pak Frans dulu. Pak Frans, peringatan Hari Pariwisata Sedunia tahun ini tentunya berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya karena kita ada di tengah pandemi COVID-19 dan bahkan banyak yang menyebut, dan kita tahu juga pastinya sektor pariwisata menjadi yang terdampak parah akibat COVID-19. Bagaimana Anda melihatnya di hari ini? Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Pariwisata Sedunia. Ini sebuah momentum mengingatkan kita sebagai ingatan kolektif ya, masyarakat global, masyarakat dunia, termasuk juga bangsa, bahwa pariwisata hadir sesungguhnya sebagai bagian dari kehidupan kita. Dan saya kira saat ini kita sudah mengalami pandemik, berarti ada dampak yang cukup signifikan. Tapi seperti tadi yang sudah diyakinkan bahwa kita optimisme, kita punya keyakinan bahwa pariwisata akan bangkit. Dan ini adalah sebuah momen pergerakan. Jadi mari kita bersama-sama melihat bahwa pariwisata kita akan tetap hidup dan tentu sesuai dengan tema tahun ini ya. Ini adalah suatu komitmen global. Dan termasuk juga komitmen dari kita semua bahwa pariwisata itu sangat berhubungan erat dengan kehidupan manusia, kehidupan dunia pedesaan. Jadi di sini kearifan lokal, ketahanan budaya, terus keberlanjutan itu menjadi perhatian. Dan sejalan dengan itu menjadi sangat strategis ketika kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong sebuah upaya yang lebih strategis untuk menyiapkan destinasi kita, menyiapkan seluruh lokasi-lokasi wisata kita dan pengelolaan pariwisata dalam aspek kebersihan, aspek kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Jadi saya kira ini sebuah momentum yang sangat bagus untuk kita melakukan upaya-upaya yang lebih kreatif dan lebih memberikan dampak yang signifikan untuk pariwisata. Ya, Pak Frans, bisa Anda berikan gambaran kepada kami dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap dunia pariwisata sendiri, data dan analisis yang Anda miliki, Pak Frans? Ya, ini juga ya Badan Organisasi Pariwisata Dunia ya, Organisasi Pariwisata PBB, UNWTO juga sudah memberikan semacam data prediksi bahkan juga data konkret ya, dampaknya luar biasa ya. Hampir 80-90% traffic internasional pun dropnya luar biasa, hampir 70-80% sekarang ini. Dan sekarang pun kita mengalami sesuatu yang sangat dahsyat ya untuk hotel kita, okupansinya rendah sekali ya, perjalanan wisata domestik, transportation. Jadi kita mengalami ini. Dan ini tentu pasti akan berakibat kepada tenaga kerja, pariwisata sangat terdampak. Dan jangan lupa pariwisata itu kan ada rantai nilainya, ada UMKM-nya, ada masyarakat kecil, dan semua ini menjadi sebuah satu ekosistem. Jadi dalam arti yang strategis, pertumbuhan pergerakan ekonomi kita melalui sektor pariwisata termasuk juga sektor ekonomi kreatif ini benar-benar kita merasakan dampaknya. Oke, menjadi efek domino ya Pak Frans ya. Saya mau ke Mbak Mariska. Mbak Mariska sebagai travel blogger yang biasanya kemana-mana, jalan-jalan sekarang nggak bisa karena adanya pandemi COVID-19. Bisa ceritain pengalamannya Mbak Mariska? Pastinya sebagai pelaku pariwisata ya dampaknya memang terasa duluan gitu. Pariwisata, aku lihat pariwisata itu kayak paling duluan kena. Kalau istilahnya dipukulin, kita dipukulinnya paling pertama, paling keras, paling babak belur gitu. Dan belum selesai-selesai begitu ya?
walaupun semua sektor sebenarnya kena gitu, dan tadi kayak Pak Frans bilang juga kan, sebenarnya walaupun bilangnya industri pariwisata, tapi di situ tuh ada banyak banget sektor. Jadi pariwisata itu kan memang menggerakkan ekonomi. Jadi nggak cuma misalnya the center, tapi di situ juga ada restoran, ada tempat makan, ada penginapan. Jadi banyak banget sektor yang terkait. Dan kalau buat saya sendiri sama teman-teman, mungkin saya nggak bisa bicara untuk semua pelaku industri pariwisata ya. Untuk pengusaha tentu berat banget. Kalau untuk saya, memang pekerjaan berkurang, Ya. memang tidak bisa jalan yang jauh dulu untuk sementara gitu kan, apalagi PSBB ya sudah, kita semua stay di rumah dulu gitu, ikuti aturan di daerah masing-masing gitu kan ya. Tapi pastinya ini dampaknya besar banget untuk teman-teman di industri pariwisata, dan kalau yang saya lihat sih semua saat ini sedang berusaha untuk survive dengan caranya masing-masing gitu. Entah dia shifting misalnya, jualan alat-alat diving gitu, atau jualan makanan. Teman saya ada yang dia tuh dia punya kayak tour gitu, terus akhirnya dia jualan makanan untuk sementara gitu. Jadi apapun dilakukan sih sama industri pariwisata untuk bisa survive saat ini, karena memang kita dipukulin paling pertama, dipukulinnya paling keras gitu, dan kita belum tahu juga kan kondisi seperti ini akan berapa lama. Iya, Gitu. Pak Frans, Menko Kemaritiman dan Investasi mengatakan pemerintah akan memberikan stimulus bagi sektor pariwisata pada Desember nanti 1 triliun rupiah. Baik, menurut Anda, apakah jumlah ini cukup dan pos-pos mana saja yang paling mendesak untuk diberikan stimulus? Ya, saya kira seperti menjadi skenario kita, terutama dari pemerintah, kita benar-benar sangat memperhatikan tenaga kerja pariwisata yang terdampak, tenaga pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak. Yang kedua adalah usaha-usaha pariwisata. Jadi saya kira seperti yang saya katakan tadi, usaha pariwisata ini itu luar biasa, ya, luas dampak dan kaitannya. Sehingga sekarang ini kita bekerja bersama-sama dengan koordinasi Kemenko Maritim, kita melakukan upaya-upaya untuk tadi memastikan ada stimulus, ada insentif, dan dukungan-dukungan untuk menyentuh katakan untuk cash flow dari usaha-usaha pariwisata, bantuan insentif, sehingga apa? Yang kita perlukan adalah memang ada produk, ada aktivitas-aktivitas yang selalu bisa hadir dan mereka tetap berproduksi, tetap melakukan aktivitas. Jadi ada dua hal yang saya kira menjadi intervensi kita dari sisi supply dan dari sisi demand. Nah, ini dua framework yang kita sekarang sedang kerjakan untuk memastikan bahwa sekarang gangguannya kan wisatawan tidak ada yang datang. Nah, gimana mendorong orang untuk melakukan perjalanan, tapi perjalanan yang aman, aktivitas wisata yang aman. Nah, ini juga harus kita benahi, harus kita selesaikan. Itu satu. Tapi yang kedua adalah bagaimana kita memastikan bahwa orang bisa melakukan perjalanan kalau memang fasilitas atau amenitas atau aktivitas wisata pun juga bisa memberikan dorongan atau bisa membuat mereka bisa melakukan perjalanan. Ini dua hal menurut kami menjadi sangat penting. Sehingga di dalam kerja-kerja kami secara konkret, kita sudah memetakan kebutuhan-kebutuhan itu. Memang ada angka finansial sekian, stimulus yang akan kita lihat. Ya, tapi kita akan masuk ke sektor-sektor yang betul-betul sangat terdampak. Ya. Misalnya UMKM, tadi ada hotel, ada restoran. Ya. Termasuk sesuai dengan tema Hari Pariwisata Sedunia, dengan membangkitkan juga pedesaan, memajukan pedesaan. Juga masyarakat kelompok-kelompok desa wisata, ya, karena kita di program pemerintah, kita juga mendorong muncul atau hadirnya desa-desa wisata, ada komunitas-komunitas kreatif di sana, ada kelompok sadar wisata, ada penjual, dan sebagainya. Jadi ini adalah bagian-bagian yang kita nanti bersama-sama tentu. Kementerian Pariwisata nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian UMKM untuk mempercepat stimulus ini atau dukungan ini. Mbak Mariska, sudah pernah untuk mencoba traveling gitu di saat new normal ini? Sudah kemana aja terakhir, Mbak? Saya pertama mulai itu bulan Juli, itu setelah PSBB sudah pelonggaran kan ya. Jadi saya sama kakak saya mikir aduh mau kemana, tapi saat kami masih belum, jangan naik pesawat dulu. Jadi saat itu
mikirnya yang dekat. Jadi ke Pulau Seribu ada namanya Pulau Macan. Jadi di situ aku lihat dulu sih macam-macam. Jadi kayak jarak antar unit, terus foto di restorannya seperti apa, dilihat dulu bisa berjarak atau enggak, ventilasinya seperti apa. Jadi sebenarnya kegiatan wisata itu menurut saya sih harus diperlakukan seperti kegiatan lainnya. Yang penting kita melihat ventilasi, durasi, jarak. Mungkin kalau durasi susah ya, nggak mungkin kan kita berwisata dalam waktu kurang dari 15 menit. Dan mungkin kita bisa lihat dari mana yang ventilasinya bagus. Makanya kan kegiatan outdoor banyak banget. Makanya Sentul itu rame. Banyak banget orang Jakarta yang ke Sentul untuk alternatif gitu kan ya, mencari outdoor gitu kan. Jadi sebenarnya bisa dilakukan, bisa dengan aman, tapi menurut saya sih kita harus sangat-sangat strict. Dan mungkin itu yang rada sulit, karena pada saat berwisata kan kita biasanya, wah ini udah wisata nih gitu kan ya, awalnya kita jaga jarak, lama-lama kita lupa gitu, karena berasa lagi senang-senang gitu. Nah, itu yang harus kayak ditekankan, ini kondisinya memang masih pandemi gitu kan ya, tapi ini adalah kegiatan yang bisa dilakukan dengan aman, tapi parameter aman tiap orang mungkin berbeda, tapi yang penting adalah kita harus strict gitu. Karena yang saya lihat adalah mungkin di awal strict, hari kedua udah lupa gitu kan ya gitu. Sudah terlalu menikmati liburannya begitu ya? Vibe-nya tuh sudah liburan, sudah lupa. Nah mungkin itu yang harus terus-menerus diingatkan kembali. Itu dia permasalahan adalah pengawasannya, siapa yang bisa mengawasi dan juga memastikan protokol kesehatan berjalan. Nanti kita akan bahas usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan, kami segera kembali.